Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widya Siwi Anggraini. Seperti yang sudah saya bicarakan pada video sebelumnya, yaitu pada video pertemuan kelima, bahwa pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai metode penelitian, yaitu permasalahan penelitian yang keempat, yaitu metode atau teknik analisa data. Materi ini merupakan materi pertemuan ke-6 dari materi perkuliahan metodologi penelitian akuntansi. Langsung saja yuk kita pada pembahasan materi. Sebelum saya membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan teknik analisa data lebih dalam dan apa saja sih macam-macam teknik analisa data tersebut, maka terlebih dahulu saya akan membahas mengenai analisa data. Dalam penelitian, analisa data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah seluruh data dari responden atau sumber data lain telah terkumpul semua. Kegiatan analisa data ini mencakup kegiatan mengelompokkan data, mentabulasi data, menguji data setiap variabel, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, serta melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang ada. Berikutnya ada teknik analisa data. Teknik analisa data ini merupakan metode yang dilakukan oleh peneliti untuk mengolah data yang ada sehingga menghasilkan informasi yang mudah dipahami dan bermanfaat sebagai solusi. Teknik analisa data ini dibagi menjadi dua. Ada teknik analisa data untuk penelitian kuantitatif dan ada teknik analisa data untuk penelitian kualitatif. Untuk penelitian kualitatif, di mana data-datanya itu mengandalkan data-data berupa angka atau numerik. Maka dalam menganalisis datanya itu menggunakan statistik. Statistik ini terbagi menjadi dua macam. Ada statistik deskriptif dan ada statistik inferensial. Yuk kita bahas satu persatu statistik-statistik tersebut. Pertama ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data sebagaimana adanya dan bukan bermaksud untuk membuat kesimpulan. Digunakannya statistik ini apabila penelitian dilakukan pada populasi tanpa mengambil sampelnya. Jadi statistik deskriptif ini digunakan apabila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel saja, bukan untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana tempat sampel itu didapat. Contoh data yang menggunakan statistik deskriptif ini yaitu meliputi penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pengukuran tendensi sentral, dan perhitungan-perhitungan lainnya. Berikutnya yang kedua ada statistik inferensial. Statistik inferensial merupakan statistik yang digunakan apabila data sampel diambil dari populasi yang jelas. Statistik ini biasa disebut dengan statistik induktif atau statistik probabilities. Nah, statistik ini digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya akan diberlakukan pada populasi. Statistik inferensial ini dibagi lagi menjadi dua, ada statistik parametris dan ada statistik non-parametris. Pada statistik parametris ini digunakan untuk menganalisis data yang datanya itu berupa data interval dan rasio. Sementara untuk statistik non-parametris merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang dimana datanya itu berupa data nominal dan ordinal. Sementara itu, untuk penelitian kualitatif itu teknik analisis datanya berupa yang pertama ada analisis konten, yang kedua ada analisis naratif, yang ketiga ada analisis wacana, yang keempat ada kerangka kerja, dan yang kelima ada teori beralas. Yang pertama ada analisis konten. Analisis konten ini merupakan teknik yang diperlukan peneliti bila
peneliti itu harus memahami secara keseluruhan tema dari data tersebut. Yang kedua, ada analisis naratif. Teknik ini berfokus pada bagaimana suatu ide atau cerita dikomunikasikan ke seluruh bagian yang terkait. Contoh dari analisis ini digunakan ketika si peneliti membuat interpretasi mengenai penilaian pelanggan, proses operasional, perasaan karyawan terhadap pekerjaan, dan yang lain-lain. Yang ketiga, ada analisis wacana. Teknik ini berfokus pada konteks sosial di mana komunikasi antara peneliti dan responden itu terjadi. Yang berikutnya ada teori beralas. Teori beralas ini teori yang menjelaskan pola dalam data dan memprediksi apa yang mungkin diharapkan dari si peneliti dalam kumpulan data yang serupa, di mana peneliti ini dapat membuat teori yang didasarkan pada data itu sendiri atau sehingga menghasilkan teori yang baru.